Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Kalian semua dalam keadaan sehat ya? Puji Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalau pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita juga harus butuh orang lain, maka pada kesempatan kali ini kita akan menyadari kembali bahwa dengan kita membutuhkan orang lain, berarti kita harus bekerja sama. Dan tujuan kita bekerja sama dengan orang lain itu apa? Agar kita semakin mengembangkan diri. Apa sih maksudnya Bu mengembangkan diri? Mengembangkan diri itu berarti kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan hidup bersama orang lain. Karena tentunya kita pasti hidup bersama orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita perlu bekerja sama. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak mengambil sikap doa yang baik. Anak-anak berdoa secara pribadi, berdoa dimulai. Setelah anak-anak berdoa, nah kita mau lihat dalam materi ini apa sih yang akan kita pelajari. Pertama, kita belajar untuk bersyukur karena kita diberi kesempatan atau kemampuan untuk bekerja sama demi pengembangan diri kita. Kita bersyukur kita boleh bekerja sama. Coba bayangkan kalau kita tidak punya kesempatan untuk bekerja sama, kita harus bekerja sendiri, menanggung semuanya sendiri, tentu akan lebih sulit. Yang kedua, kita belajar untuk semakin bertanggung jawab di dalam bekerja sama. Maksudnya bagaimana, Bu? Kita semakin menyadari apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup bersama orang lain, sikap apa yang harus saya lakukan ketika saya harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu maksudnya berarti kita sudah bertanggung jawab. Kita sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama tadi dengan baik. Nah, setiap manusia itu unik. Tentu anak-anak tahu betul ya bahwa setiap orang itu unik. Unik itu berarti berbeda-beda. Nah, berbeda-beda yang dimaksud bukan hanya secara fisik, entah itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, gemuk, ada yang mungkin sangat aktif, tidak bisa diam. Di dalam kelas lari-lari, jalan-jalan terus, mulutnya bicara terus. Atau ada yang santai, tenang. Pokoknya anak Tuhan sekali ya di dalam kelas. Nah, selain ciri-ciri fisik tadi atau yang nampak dilihat mata, ada juga apa itu? Kemampuan. Kemampuan yang berbeda-beda. Di dalam satu kelas pasti kemampuannya berbeda-beda. Tidak ada yang semuanya jago matematika atau jago bahasa Inggris. Nah, maka kita harus belajar untuk memahami dan menerima. Jadi bukan hanya memahami, oh iya ya temanku seperti ini, tapi kita juga harus menerima. Ketika kita dijadikan satu kelompok, kita harus menerima bahwa dia memang kurang untuk materi ini, pelajaran ini, atau memang dia badannya kecil. Berarti apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat supaya kekurangannya ini tidak menjadi beban? Nah, itu berarti kita sudah mau menerima, berusaha mencari jalan keluar. Atau kalau kita sudah mampu memahami dan menerima, berarti kita bisa membangun relasi. Relasi ini apa? Hubungan. Lebih dalam dari sebuah hubungan, relasi ini lebih kepada hidup bersama. Jadi sudah terbiasa hidup bersama, hidup yang akrab dengan teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu. Nah, ini yang penting. Karena kita harus hidup akrab, maka kita harus mau menerima, memahami apa yang dimiliki oleh temanku pertama-tama ya, atau saudaraku yang ada di rumah.
Mengapa kita harus melakukannya? Kenapa sih Bu kita harus berusaha untuk hidup akrab dengan orang lain? Kenapa sih kita harus punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan orang lain? Karena kita punya kebutuhan. Tuhan ciptakan kita bukan sebagai makhluk pribadi saja yang bisa hidup sendiri, tapi kita juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain, butuh orang lain, tidak bisa sendiri. Nah, akhirnya karena kita adalah makhluk sosial, kita perlu berelasi, berhubungan baik dengan orang lain, mampu menjalin kerjasama. Nah, ini bahayanya kalau ada anak yang bilang, nggak perlu kok Bu, saya perlu baik sama semua orang. Kan saya bisa sendiri. Suatu saat nanti ketika kamu jatuh, ketika kamu tertimpa masalah, ketika kamu butuh orang lain dan tidak bisa melakukan sesuatu, kamu butuh orang lain, di situ kamu baru sadar, kenapa ya saya tidak baik ya dulu waktu itu sama teman-teman. Sekarang saya kok jadi diginikan sama teman-teman. Nah, ini anak-anak pentingnya. Inilah yang dimaksud dengan berelasi dengan akrab, berelasi dengan baik. Karena kita tidak tahu kapan kita butuh mereka, maka kita harus bersikap baik. Jangan tunggu kita sudah dijauhi, tunggu kita butuh pertolongan, baru kita mikir, wah kenapa saya tidak bersikap baik ya dulu. Nah, apa sih Bu fungsinya kerjasama? Toh kerja sama-sama, gak perlu kerjasama juga saya bisa sendiri kok. Ada banyak anak-anak, tentu anak-anak masih ingat ya, kerjasama. Pekerjaan berat jadi ringan, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menyenangkan. Itu bukan cuma kata-kata kosong, tapi itu sungguhan. Ketika kita menemukan pekerjaan atau persoalan yang berat, kita butuh orang lain, kita bagi bersama persoalan itu, akan jadi lebih ringan. Kepala kita tidak merasa pusing, stres karena beratnya masalah. Mungkin anak-anak belum memahaminya sekarang, tapi ketika kamu memiliki teman dekat, tempat kamu untuk berbagi masalah, curhat, nah ini lebih dari curhat, kamu ditolong oleh mereka, itu akan jadi lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan juga akan lebih cepat selesai dan menyenangkan. Ini yang penting. Anak-anak akan lebih menyenangkan jika bersama dengan orang lain, bekerja bersama orang lain. Dan kerjasama itu butuh kesabaran. Nah ini tadi, butuh kesabaran, rendah hati, mau mendengarkan, dan komitmen untuk senantiasa bekerja sama. Yang terakhir ini yang sering dilupakan. Ketika temannya sudah malas, nggak usah lah, ngapain saya komitmen-komitmen, dia aja nggak mau kerja, saya tambah nggak mau kerja, saya kerja sendiri saja. Nah, harus sabar ya. Nah, sekarang anak-anak silakan baca. Nah, mungkin anak-anak belum memahami, apa sih Bu kok berat sekali sih bacaannya. Nah, mungkin kalau diibaratkan seperti ini. Judulnya pertengkaran anggota tubuh. Nah, jadi anggota-anggota tubuh ini bertengkar tentang siapa yang paling penting dan siapa yang paling berguna. Wajah bilang, waduh, saya ini yang paling berguna ya, saya yang paling capek. Mata saya melihat, telinga saya mendengar, hidung saya bernafas. Kalau nggak ada saya yang bernafas hidung ini, aduh, tubuh ini sudah mati. Mulut ini yang mengisi atau memasukkan makanan. Perut itu loh yang nggak ada gunanya. Dia cuma terima saja dari kita. Yang makan, yang ngunyah saya. Dia cuma terima saja, nggak ada gunanya dia itu. Perut itu memang pemalas. Perut dibilang pemalas. Lalu si kaki bilang, iya, perut itu cuma bisa diam saja. Saya ini yang jalan-jalan kemana-mana. Jalan buat cari makan, jalan pergi ke sekolah. Bisa kita makan itu ya berkat kaki saya. Mulut kamu juga nggak usah sombong.
Kamu itu bisa makan berkat kaki saya yang jalan. Perut itu yang tidak ada gunanya, kata kaki. Lalu tangan gak mau kalah lagi. Hehehe, kalian jangan sombong semua, saya ini yang paling penting. Berkat tangan saya ini bisa bekerja, berkat tangan saya bisa belajar, berkat tangan saya bisa memasukkan makanan ke dalam mulut. Kaki, kamu memang jalan untuk mencari makanan. Tapi kalau nggak ada tangan, nggak ada saya untuk memasukkan makanan, apa bisa makan? Nggak bisa toh. Perut ini yang nggak ada gunanya. Dia itu cuma terima makanan saja, sudah itu diam, tidak ada guna. Lalu perut bersedih dan dia berpikir, kok saya tidak ada gunanya ya? Akhirnya dia mogok anak-anak, dia mogok kerja. Dia tidak mau bekerja, lalu lama-kelamaan badan terasa lemas karena perut tidak mau bekerja. Makanan yang dimasukkan oleh mulut, yang dikunyah oleh mulut, turun ke perut tapi tidak diproses oleh perut. Akhirnya muka atau wajah jadi pucat, tangan jadi lemas, kaki juga jadi lemas. Lalu mereka mulai berpikir, iya ya, ternyata perut itu penting ya. Ternyata perut itu bukannya tidak berguna ya. Tak kira perut itu hanya diam saja, tapi ternyata berkat dia kita semua bisa mendapatkan makanan. Nah, ini anak-anak. Karena itu, jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Tapi jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Apa sih maksudnya, Bu? Kalau ada satu anggota atau satu temanmu yang menderita, maka kamu pun sewajarnya haruslah merasa sedih, bukan malah syukurin, siapa suruh kamu dulu begini begitu. Nah, dan kalau ada satu orang yang merasa bergembira, dapat pujian, kita pun merasa bersukacita, gembira, bukan malah iri, bukan malah sedih. Karena apa? Kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Semua penting, tidak ada yang tidak berguna. Persekutuan atau pengikut Yesus itu ibarat tubuh. Nah, lihat kamu gambar Tuhan Yesus, ada banyak orang kan? Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi perut, ada yang jadi dada. Maksudnya apa? Setiap orang itu punya fungsi masing-masing. Nah, ini fungsi masing-masing. Ada yang melihat, mendengar, berbicara, dan seterusnya. Dan setiap anggota itu saling melengkapi. Maksudnya melihat, mendengar ini bagaimana, Bu? Itu kan kalau anggota tubuh. Kalau anggota tubuh Kristus, ada yang bisa jadi dokter, ada yang bisa berbicara, ada yang pandai berbahasa, ada yang pandai matematika. Nah, tapi itu saling melengkapi. Apalagi dalam persekutuan umat Allah, kita juga punya fungsi masing-masing. Sama seperti gereja, semua punya fungsi masing-masing. Ada imam atau romo, ada juga umat. Tapi bukan malah menyombongkan dirinya. Oh, kamu itu nggak penting, saya yang lebih penting. Nggak ada. Tapi yang ada saling melengkapi. Persekutuan umat Allah ini disebut tubuh Kristus. Maka kita satu kelas itu adalah satu keluarga. Meskipun ada yang pandai matematika, bahasa Inggris, atau pandai menggambar, atau pandai bermain alat musik, atau pandai yang lain-lainnya, wushu, olahraga, kepandaian yang berbeda-beda itu untuk saling memperhatikan, saling melengkapi. Jangan disimpan dewe, jangan disombongkan sendiri, tapi haruslah bermanfaat untuk membantu, untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Demikian pelajaran kita, Tuhan Yesus memberkati.